Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Oktarina dari kelas 2 IE. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian semester genap mata kuliah Praktikum Statistik. Oke, langsung saja. Nomor 1 yaitu analisis regresi linear. Pertanyaannya, Anda diberikan dataset yang berisi informasi mengenai jumlah jam belajar atau X dan nilai ujian Y dari 30 mahasiswa. Berikut adalah sebagian data yang diberikan. Lanjutkan dengan sisa-sisa data sesuai instruktur. Oke, langsung saja kita buka Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 30 data. Lalu kita copy data tersebut. Lalu kita buka SPSS. Di sini kita ke variabel view. Di sini kita membuat variabel X dengan desimalnya kita ganti menjadi 0 dan kita beri label jam belajar. Hanya kita bikin variabel Y, desimalnya kita ubah menjadi 0 juga, dan kita beri label nilai ujian. Setelah itu kita ke data view, lalu kita kita tempel yang sudah kita copy di Excel. Lalu kita buka analyze, klik bagian regression, lalu kita ke linear. Untuk jam belajar kita taruh ke independen, lalu nilai ujian ke dependen. Setelah itu kita klik OK dan ini dia hasilnya. Kita copy, lalu kita ke Word dan kita tempel. Oke, nomor 1 yaitu tentukan persamaan regresi linear yang diperoleh. Persamaan regresi rumusnya adalah konstanta plus koefisien regresi. Oke, konstantanya di sini ada 41,837 dan koefisien regresinya ada 1,000. Jawabannya adalah 42,837. Nomor 2, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Jadi kita bisa tulis, jika variabel Y atau nilai ujian diasumsikan dengan variabel X atau jam belajar, maka variabel Y akan bertambah sebesar 1,000 dalam satu satuan. Nomor 3, apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian? Jelaskan berdasarkan output analisis. Oke, sebelum menjawab nomor 3, kita kembali lagi ke SPSS. Terus di sini kita ke analyze lagi, lalu kita ke correlate dan kita pilih bivariate. Lalu kita pindahkan keduanya ke sebelah kanan, lalu kita klik OK dan ini dia hasilnya. Kita copy lagi, lalu kita ke Word. Oke. Jadi Pearson correlation-nya itu 1 dan 1 termasuk ke sangat kuat. Jadi jawabannya iya, ada hubungan signifikan yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Oke, nomor 4, prediksi nilai ujian untuk seorang mahasiswa yang belajar selama 6 jam. Rumusnya adalah konstanta ditambah jumlah jam belajar dikali 6. Oke, konstantanya 41,837, jam belajarnya 3,569. Oke, 3,569 dikali 6 hasilnya 21,954 ditambah 41,837. Jadi jawabannya adalah 63,791. Nomor 2, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu kerja karyawan per minggu di Departemen A berbeda dengan Departemen B. Data sampel yang diperoleh sebagai berikut. Ini Departemen A dan ini Departemen B.
Oke, jawab pertanyaan berikut. 1. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kita bisa menjawab H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Sedangkan H1 merupakan kebalikannya, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Selanjutnya nomor 2, hitung nilai T statistik dan derajat kebebasan. Di sini kita kembali lagi ke Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data-data Departemen A dan B. Untuk Departemen A disimbolkan dengan 1 dan sebanyak 30 sampel. Dan Departemen B disimbolkan dengan angka 2 sebanyak 35 sampel. Rata-rata Departemen A itu 40, sedangkan Departemen B itu 42. Lalu kita salin seperti tadi. Setelah itu kita ke SPSS lagi. Lalu kita ke variable view dan kita bikin variabel baru, yaitu lalu desimalnya kita ganti menjadi 0 dan kita bikin variabel kelas. Desimalnya kita ganti menjadi 0 juga. Lalu kita ke data view. Setelah itu kita copy paste. Lalu kita ke analyze dan compare means. Lalu kita ke once. Lalu kita ke independent sample t-test. Untuk kelas kita pindah. Untuk Departemen A dan B kita pindahkan ke test variable dan kelas kita pindahkan ke grouping variables. Lalu kita define grup 1 ditandain dengan angka 1 dan grup 2 ditandai dengan angka 2, lalu continue dan klik OK. Oke, ini hasilnya, lalu kita copy. Jadi T statistiknya sama dengan min 1,255. Derajat kebebasannya sama dengan 63. Oke, nomor 3. Tentukan nilai kritis dan keputusan uji. Jadi signifikannya 0,214. Karena nilai signifikannya 0,214, itu artinya lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis pertama atau H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 itu ditolak. Nomor terakhir yaitu nomor 4. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari uji hipotesis tersebut? Apakah rata-rata waktu kerja karyawan di kedua departemen berbeda secara signifikan? Oke, kita bisa menjawab. Jadi rata-rata waktu kerja karyawan di kedua departemen tidak berbeda secara signifikan. Dan hipotesis pertama diterima sedangkan hipotesis alternatif ditolak. Baik, ini saja jawaban dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.